Ya Allah, mungkin kalau dilihat, kita mungkin melihat orang lain tuh ada insecure-nya. Ya Allah, orang lain tuh kayaknya nikmat banget ya, nikmat banget hidupnya, dia kayaknya nggak ada ujian, dia tuh kayaknya tuh lancar jaya aja gitu, rezekinya lancar, punya rumah yang bagus, mobilnya bagus, wah luar biasa sekali. Tapi aku apa? Kenapa selalu aku sih yang seperti ini? Mungkin itu bahasa-bahasa yang namanya insecure overthinking. Nah, sahabat pilah, selama kita di dunia ini, kita tidak akan terbebas dari yang namanya ujian hidup. Karena kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini adalah dunia, dan dunia itu adalah tempatnya ujian. Kamu tidak akan terbebas. Ya memang dunia tuh kayak gitu sifatnya. Sifatnya memang dunia tempat ujian. Jadi pas waktu kita mendapat ujian, oh ya udah, ini adalah dunia. Jadi nihil banget ketika ada orang yang terbebas ya dari yang namanya ujian, dari yang namanya problematika, dari yang namanya masa itu. Mustahil, nggak ada manusia yang terbebas dari permasalahan. Ya Allah, aku mau niki Engkau. Ya Allah, dibandingkan dengan permasalahan hidup yang aku hadapi, Engkau lebih besar. Dan Engkau pasti akan menyelesaikan permasalahan yang aku hadapi. Kita harus sadar dalam hal itu. Jadi sahabat pilah, pada masa awal kerasulan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu banyak sekali atau beragam tantangan yang dihadapi oleh beliau dari umat sekitarnya. Serangan-serangan verba, wah Rasulullah disebut orang yang gila. Rasulullah telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Rasulullah adalah penyebar berita hoaks. Kenapa dibilang seperti itu? Karena Rasulullah pada saat itu adalah wahyu itu belum turun lagi. Ya Allah, aku seperti apa? Rasulullah juga gelisah. Rasulullah gelisah karena menghadapi umatnya harus seperti apa. Beliau harus mendapatkan sebuah petunjuk dari Allah. Sedangkan pada saat itu wahyu belum turun juga. Rasulullah bingung sampai sedih. Maka dari situ Allah menurunkan dua surat sekaligus. Surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Dua surat ini Allah ingin menipikan Rasulullah dari segala kegundahan beliau, kegelisahan beliau, kesedihan beliau. Juga hikmah buat diri kita. Jadi pas waktu kita mendapatkan sebuah permasalahan, ada ayat Al-Quran yang bisa menjadikan motivasi buat kita. Salah satunya tadi sudah sebutkan, Ad-Duha dan surat Al-Insyirah, yang akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita dan merupakan cara yang paling efektif supaya kita merasa tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Duha, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha, yang menghadirkan ketenangan, pancaran cahayanya sehingga kita merasakan perasaan suka. Jadi wadduha itu digambarkan atau dilukiskan sebagai suatu perasaan suka. Dengan pancaran cahayanya, Masya Allah, menenteramkan hati kita. Ayat 1 itu digambarkan suatu perasaan suka atau bahagia. Walaili idza saja. Saja itu pekat banget, hitam, gelap. Suasana yang dipenuhi dengan gulita yang membuat kita sulit beraktivitas. Bahkan ketika kita merasa, aduh ini harus seperti apa, itu digambarkan suatu perasaan duka. Ayat 2 dalam surat Ad-Duha ini menggambarkan suatu perasaan duka. Dua ayat ini menggambarkan dua suasana hati yang berbeda. Satu perasaan suka, dan yang kedua adalah suatu perasaan duka. Allah ingin menegaskan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pesan buat kita. Ini pesan buat kita. Untuk kita yang sedang dilanda oleh ujian-ujian yang luar biasa, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, wahai Muhammad, tanamkan dalam hatimu dengan keadaanmu, dalam keadaan suka maupun duka, seperti malam yang sunyi.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka Rabbmu yang merawatmu, yang menyayangimu, yang selalu memperhatikanmu, tidak akan meninggalkan kamu dalam perasaan suka maupun duka. Allah akan selalu bersama. Masya Allah. Dalam keadaan suka maupun duka, Allah akan selalu bersama kita. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wahai Muhammad, tanamkan dalam hatimu, tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam jiwa kita. Ini pesan buat kita juga ya, pesan atau hikmah yang luar biasa buat kita semua yang menghadapi ujian. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak akan meninggalkan, yang selalu memperhatikan, yang selalu menyayangimu, yang selalu mencintaimu, tidak akan meninggalkan kamu dalam perasaan suka maupun duka. Allah akan selalu bersamamu. Masya Allah. Sesuai dengan nama Allah, Allah Maha Karim, Allah yang Maha Dermawan. Masya Allah. Allah akan menyertaimu, memberikan solusi dalam segala persoalan kita, persoalan hidup kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu adalah paling utama untukmu dibandingkan dengan persoalan yang kau hadapi. Kita udah tahu bahwa kehidupan yang paling abadi itu adalah di akhirat. Kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhirat itu adalah yang paling utama dengan persoalan yang kau hadapi, Muhammad, gitu. Buat hikmah buat kita juga. Ketika kita menghadapi persoalan, akhirat adalah paling utama. Ini tuh cuma sebentar doang. Gak ada permasalahan yang tidak akan Allah selesaikan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bersabarlah dengan cobaan-cobaan dunia. Bersabarlah dengan tantangan yang tengah dihadapi. Jika kamu lulus dalam ujian tersebut, aku akan memberikan kepadamu seluruh nikmat-nikmat yang terbaik di akhirat. Sampai nanti kita berkata, ya Allah, aku ridho, aku puas dengan ini semua. Masya Allah. Jadi ketika kita bersabar menghadapi ujian yang kita hadapi di dunia ini, kita tuh bersabar. Nah di akhirat Allah memberikan nikmat-nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, sampai kita berkata, ya Allah, aku ridho dan aku puas dengan ini semua. Masya Allah. Alam yajidka yatima fa'awa. Bukankah dulu pun kamu memiliki kesulitan, lalu aku tuntaskan. Seperti engkau ditinggalkan ayahmu, engkau ditinggalkan oleh ibumu, kesulitan-kesulitan yang tidak biasa. Aku berikan solusi kepadamu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan ketika kamu merasa gelisah, dahulu, bukan hanya sekarang. Dulu pun kita pernah punya masalah, ya kan? Dahulu kamu punya masalah. Bukan hanya sekarang. Apakah aku tidak menuntaskan permasalahanmu? Apakah permasalahan yang dulu kita hadapi tidak dituntaskan oleh Allah? Allah tuntaskan. Itu yang harus menjadikan tafakur buat kita. Kesulitan-kesulitan dahulu bukan hanya sekarang. Bukankah persoalan dahulu aku berikan petunjuk kepadamu untuk mengatasinya? Alhamdulillah. Allah mengatasinya, Allah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan bukankah kesulitan-kesulitan finansial, kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan dalam menjalankan cita-cita, itu pun aku selesaikan dengan memberikan orang-orang terbaik kepadamu, keluargamu ataupun istrimu Sayyidah Khadijah. Jadi pada saat itu Rasulullah benar-benar tidak memiliki keluarga, tapi Allah berikan orang terbaik, yaitu istrinya Sayyidah Khadijah, yang membantu dakwah Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini memberikan hikmah yang sangat besar dari runtutan ayat-ayat surat Ad-Duha ini. Pesan yang sangat penting buat kita saat kita mendapatkan sebuah persoalan, saat kita mendapatkan sebuah ujian, meyakinkan dalam hati kita bahwa Allah pasti akan memberikan sebuah solusinya. Kata Allah, hai orang beriman, ketika kamu mendapatkan kesulitan, aku pasti memperhatikan kamu.